Oke. Eh, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori belajar dan pembelajaran ya. Jadi kali ini tatap muka 9-nya akan dibahas pembelajaran abad 21 ya. Ya, kita mulai. Pokok bahasan tatap muka 9 ini adalah pembelajaran abad 21. Nanti akan dibahas definisi pembelajaran abad 21, peran guru dan peserta didiknya seperti apa, terus bagaimana cara mendesain pembelajaran abad 21 sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai maksimal, terus cara menilai pembelajaran abad 21, dan terakhir integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran abad 21 ya. Kita masuk tujuan pembelajarannya dulu. Jadi diharapkan setelah mengikuti tatap muka hari ini, mahasiswa dapat mendefinisikan pembelajaran abad 21 itu seperti apa, dapat menjelaskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran abad 21, dapat menyebutkan langkah-langkah dalam mendesain pembelajaran abad 21, dapat menyebutkan langkah-langkah dalam melakukan penilaian hasil belajar dalam pembelajaran abad 21, dan menyebutkan langkah-langkah dalam melakukan integrasi ya, media dan teknologi yang digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran abad 21. Referensinya LMS UNJ ya. Oke, untuk masuk rasionalnya dulu. Jadi tahun 2025 yang tahun sekarang ini secara teori masuk di rentang abad 21 ya. Jadi disebut abad 21 itu kalau masuk dalam rentang 2001 Masehi sampai 2100 Masehi, jadi masih lama. Nah, ada karakteristik abad 21. Yang pertama adanya globalisasi atau negara itu batasnya dengan negara tetangganya itu tidak terlihat ya. Ya, walaupun ada batas pagar gitu ya, tetapi misalnya di Kalimantan ya, Kalimantan Utara itu dengan Sarawak, negara bagian Malaysia itu memang ada pagar fisiknya, tapi secara tidak fisiknya tidak terlihat batasnya ya, karena manusia bisa lewat ya tanpa paspor gitu ya kalau lokalnya. Jadi kata kunci di abad 21 ini globalisasi ya. Tidak adanya batas negara yang secara fisik terlihat. Terus ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi ini di abad 21 ini berkembang secara eksponensial. Jadi bukan secara linear tapi eksponensial. Anda tahu kan persamaan eksponensial ya. Ada grafik eksponensial gitu ya. Dan yang ketiga dampaknya ya, karena globalisasi terus IT dan pengetahuan itu berkembang cepat, sehingga dampaknya adalah informasi dapat menyebar dengan cepat ya ke seluruh penduduk yang ada di dunia. Jadi maksudnya kita dapat melihat kejadian atau fenomena yang terjadi di negara belahan ya, belahan utara, timur, barat, selatan di negara kita. Jadi misalnya apa yang terjadi mode pakaian atau musim atau kejadian di negara Eropa itu sangat cepat dapat diperoleh ya
atau diketahui atau dilihat ya, dapat menyebar ya langsung ke Indonesia gitu ya. Jadi kita coba bahas dulu ada perjalanan generasi ya. Itu ada setelah Perang Dunia Kedua, ini orang-orang yang selamat setelah Perang Dunia berakhir itu namanya baby boomers ya. Ini yang lahirnya 1946 sampai 1964 ini. Tumbuh berkembang di era akhir Perang Dunia Kedua. Ini mempunyai karakternya kompetitif ya. Berkomitmen tinggi ya karena habis perang ya. Mandiri ya, kalau perang kan harus mandiri. Fokus pada pencapaian dan karir. Orangnya percaya diri, serba bisa, ya. Nggak suka kritik, maunya hanya konkret, senang kritik generasi di atasnya. Ya biasanya ada stuntingnya. Jadi orang-orang yang baby boomers itu orangnya kecil-kecil ya. Ini produk kekurangan gizi itu. Nah, setelah itu yang lahir di 65 sampai 80 ya termasuk saya ini adalah post generasi X ya, post generasi X. Ini tumbuh berkembang di era awal perkembangan teknologi komunikasi. Jadi zaman saya itu first generation ya, 2G, 3G, 4G sampai 5G, LTE itu pernah ngalami semua ya. Ini ciri atau karakteristik manusia yang masuk dalam kelompok generasi X ini adalah akalnya banyak itu ya, akal bulus ya, akalnya banyak. Terus melihat segala sesuatu secara logis, problem solver, jadi dapat menyelesaikan masalah, pragmatis sifatnya, kalau nggak menguntungkan ya nggak dikerjakan ya, menghargai perbedaan ya, berkolaboratif artinya dapat bekerja sama dalam tim, dan adaptif ya, dan adaptif itu dapat menyatu saat ada perubahan. Nah, manusia yang lahir di 81 sampai 96 ini termasuk disebut generasi milenial. Ini tumbuh dan berkembang di era perkembangan teknologi IT yang sangat dinamis. Ini karakteristiknya ya, generasinya pemalas ya. Karena semua sudah ada gitu ya. Digital natif atau pengguna teknologi. Mereka menggunakan handphone, menggunakan peralatan-peralatan IT ya, sehingga lebih percaya internet dibanding mencari buku ya, untuk mendapatkan jawaban. Karena jawaban-jawaban mereka cari sendiri, maka dampaknya mereka percaya diri. Terus rasa ingin tahunya tinggi ya, kepo ya tinggi. Terus karena sering berkomunikasi lewat Facebook ya, IG, komentar dan sebagainya, Twitter, TikTok, sehingga mereka mudah berkomunikasi. Open minded, jadi menerima perbedaan pendapat ya, open minded. Jadi kalau dikritisi nggak ada masalah gitu. Tapi gampang bosan dengan benda elektronik ya. Jadi handphone aja mungkin setiap berapa waktu ganti. Mereka adaptif ya, kalau ada perubahan mereka tidak ada masalah, cashless, tidak punya uang cash ya, pakainya QRIS atau transfer ya, praktis ya, instan, cepat, jadi maunya cepat-cepat, karena kalau saya dulu itu download 1 mega itu bisa sekian menit, kalau sekarang sekian giga itu berapa detik gitu ya. Jadi maunya cepat mereka, empiris, maunya dikerjakan sendiri. Kalau nggak dilakukan sendiri mereka tidak percaya. Kritis pada bidang sosial karena teman dunia maya banyak ya. Membagi info ke pribadi ke publik, nah ini ya, suka punya akun di Facebook itu kan membuka semuanya ke Facebook ya. Mau belajar, menerima masukan atau feedback, kreatif, jiwa bebas, dan interaksi sosialnya tinggi. Itu tipe generasi milenial. Nah, ada lagi generasi Z ini yang kelahiran 97 sampai 2012 atau internet generation atau generasi internet. Ini tumbuh berkembang di era teknologi telekomunikasi yang peralihan ya. Nah, ini biasanya karakteristiknya generasi Z ini berkolaborasi.
kumpul-kumpul suka gitu ya, jadi fleksibel. Karena teman-teman dunia mayanya itu banyak beragam dari level ya usia sekian sampai usia sekian gitu ya. Suka tantangan, gampang termotivasi, mempunyai banyak solusi alternatif, melek teknologi, privasi juga diumbar seperti generasi sebelumnya Z, mandiri, toleran. Nah, ini teman dunia maya dan ambisi. Teman dunia maya itu kalau Anda lulus SD, berarti Anda punya WhatsApp grup SD gitu ya. Facebook-nya juga teman-teman SD banyak. Terus kalau lulus SMP, nanti WhatsApp grupnya ada WhatsApp grup kelas kelas SMP kelas berapa, terus ada WhatsApp grup SMP berapa gitu ya. Nah, nanti kalau masuk SMK, SMA, SMK atau sederajat, itu akan punya WhatsApp grup alumni SMA berapa, SMK berapa, sama kelas berapa gitu. Nah, yang terakhir, selain punya teman lingkungan, teman di sekitar rumah, dia juga punya teman dunia maya. Jadi pengikutnya atau followersnya di IG, Facebook, ya, Twitter dan sebagainya. Dan setelah 2012 yang lahir sampai 2028, ini namanya post generasi Z atau generasi Alpha. Ini tumbuh berkembang di era perkembangan teknologi telekomunikasi juga. Adaptif ya, permainan berbasis aplikasi. Jadi mainannya tidak mainan fisik tapi mainan di aplikasi ya, under Android, iOS atau di Windows ya. Ini waktu dihabiskan di depan layar ya. Fokus biasanya pada kemampuan skill, berkolaboratif, biasanya berpendidikan, terampil menggunakan teknologi, dan keterampilan interpersonalnya lebih diutamakan gitu. Itu teman-teman generasi alfa gitu ya. Nah, sekarang kalau pendidikan abad 21 berarti proses pendidikan yang dilaksanakan di tahun 2025. 2025 ini manusia-manusia yang mengikuti pendidikan itu, kalau SD itu generasi apa ya, kalau SMP generasi apa, kalau SMA, SMK generasi apa, kalau mahasiswa itu generasi apa. Jadi tinggal nanti Anda mau menjadi fasilitator di layer mana gitu ya. Kalau misalnya SMA itu berarti peserta didik SMA itu kan usia 16 sampai 21 tahun ya. Nah, 16 sampai 21 tahun itu kelahiran berapa? Ya 2025 dikurangi 16 sampai 21 sehingga peserta didik yang sekarang menjadi siswa SMA, SMK atau MA itu masuk dalam generasi Z. Gitu ya, generasi Z. Jadi pendidikan abad 21 itu ya peserta didiknya generasi Z. Karena generasi Z, kita lihat generasi Z itu kayak apa gitu ya, generasi Z. Generasi Z. Nah, itu generasi Z. Itu kita lihat ya, karakteristiknya berkolaborasi, fleksibel, suka tantangan, gampang termotivasi, banyak solusi alternatif, melek teknologi, privasi diumbar, mandiri, toleran, teman maya, dan ambisi. Jadi kita tahu bahwa karakteristik peserta didik generasi Z itu seperti itu gitu ya. Sehingga model pembelajaran yang tepat untuk peserta didik generasi Z itu ya harus blended learning, pembelajaran yang mencampurkan beberapa model pembelajaran. Tatap muka, metode-metode tatap muka, penggunaan informasi itu juga harus banyak ya. Dan media pembelajarannya harus online ya, karena generasi Z. Gitu. Jadi akhirnya nanti setiap tahun akan berubah itu ya. Jadi kita lihat ciri abad 21 dulu ya. Yang pertama itu informasi sudah tersedia. Jadi Anda yang sekarang menjadi fasilitator untuk siswa SMA itu lebih mudah memilih, bukan membuat,
bukan mengembangkan sumber belajar. Kan kita sudah belajar gambaran sumber belajar itu apa ya. Jadi kalau mencari buku, kita nggak usah mengembangkan buku. Buku yang sudah banyak ada, gitu, tinggal dipilih. Yang berbasis internet. Di YouTube tuh juga banyak ya. Jadi nanti karena informasi sudah tersedia, bukan data ya. Kumpulan data yang sudah dimaknai itu namanya informasi ya. Informasi sudah tersedia, dampaknya adalah karena apa? Karena implementasi IT ya. Adanya komputer yang super cepat ya. Jadi peserta didik ini dikondisikan untuk dapat merumuskan masalah. Itu ya, diarahkan supaya dapat merumuskan masalah. Jadi bukan hanya menjawab ya, tapi merumuskan. Kalau menjawab itu kan sudah ada lebih dulu masalah. Jadi mereka harus merumuskan masalah. Jadi peka terhadap lingkungan. Lingkungannya seperti apa, di situ bisa dianalisis. Oh, berarti kenapa fenomena di lingkungan seperti ini? Karena ada masalah apa. Nah, masalah itu diselesaikan gitu ya. Itu ciri yang ketiga, semua kegiatan manusia ini diambil alih oleh sistem otomasi. Jadi Anda mau apa? Di rumah tuh airnya otomatis ya, pembayaran listriknya langsung debit ya, semua sudah otomatis. Jadi akhirnya karena semua serba otomatis ya, akhirnya peserta didik ini dikondisikan untuk dapat berpikir analitis ya, supaya menghasilkan keputusan ada rasionalnya itu ya seperti itu, bukan berpikir mekanis ya. Kalau mekanis kan tahu ya, step by step. Jadi kalau mekanik itu ya ada mekanisme yang sudah hanya fungsinya tertentu gitu. Tapi kalau dapat berpikir analitis ini akan menghasilkan keputusan. Ya, keputusan-keputusan ini akan berbeda kalau variabelnya berbeda. Gitu. Keempat, manusia dapat selalu berkomunikasi dengan kelompoknya. Jadi supaya peserta didik abad 21 ini yang mempunyai karakteristik berkolaborasi. Jadi nanti peserta didik ini dikondisikan dapat bekerja dalam tim. Jadi berkolaborasi ya, bukan kerja mandiri. Sebab nanti pada saat mereka lulus itu mereka harus berbaur di masyarakat gitu, dalam suatu kelompok ya, kelompok masyarakat. Jadi harus dapat berkomunikasi dengan kelompoknya. Ini menyambung ya, ciri. Jadi ada 4 pilar pendidikan abad 21. Jadi pendidikan yang dilaksanakan di abad 21 sampai 2100 itu harus 4C ya. Ada 4 ya, 4L. Bukan 4C ya, 4L. Jadi learning to know ya, belajar untuk mengetahui. Learning to do ya, belajar untuk melakukan secara empiris. Learning to be ya, belajar untuk mengaktualisasikan dirinya. Dan terakhir learning to live together, belajar hidup bersama gitu. Maksudnya bersama dalam suatu kelompok masyarakat ya. Jadi kalau yang pertama learning to know, ini penguasaan cara belajar itu ya, diberikan, harus bisa mengarahkan pembelajaran supaya peserta didiknya dapat berpikir kritis dan mempunyai kemampuan memperoleh serta mengolah informasi dan selalu update pengetahuan. Itu ya. Learning to do ya, fokus pada penerapan pengetahuan dalam tindakan nyata dan penguasaan keterampilan baik hard skill atau soft skill. Kalau learning to be itu berkaitan dengan pembentukan karakter ya, kepribadian, tanggung jawab, dan kemandirian. Dan ujung-ujungnya dapat hidup di masyarakat itu ya. Supaya dapat hidup di masyarakat ya harus mempunyai sikap toleran, empati, dan kemampuan bekerja sama dalam keberagaman budaya dan sosial. Itu 4 pilar.
Jadi pendidikan abad 21 tuh diarahkan supaya peserta didiknya belajar sepanjang hayat gitu ya. Jadi learning to know, belajar untuk mengetahui, learning to do, belajar sampai bisa to do ya, melakukan empiris, learning to be untuk membentuk karakter, dan learning to live together supaya dapat ujungnya dapat hidup dalam suatu masyarakat. Nah, sekarang peran guru atau fasilitator dalam pembelajaran abad 21 itu kayak apa gitu. Jadi guru, kalau Anda menjadi guru ya, atau menjadi fasilitator generasi Z, ini Anda harus tahu dulu ya, manusia atau peserta didik yang Anda akan yang menjadi siswa Anda itu masuk dalam generasi apa gitu ya. Kelompok generasi X dan misalnya milenia gitu ya misalnya. Jadi nanti gurunya akan ada tantangan besar karena adanya perbedaan karakter ya. Misalnya gurunya itu generasi X, sementara peserta didiknya generasi Z, ya, ini akan ada tantangan. Jadi apalagi kalau peserta didiknya ini campuran dari lebih dari satu generasi. Ya. Jadi spektrum peserta didiknya lebar, ekonominya juga beragam, sosial juga beda, budayanya beda, politiknya partai politik kemarin juga beda-beda, kompetensinya tinggi ya, standar proses pembelajarannya tinggi, perkembangan IT juga sangat cepat, demografi Anda tahu ya, kontur permukaan bumi, globalisasi lingkungan, nah ini banyak ini yang menjadi variabel yang menuntut peran gurunya itu harus dapat mengatasi banyaknya variabel itu gitu. Sehingga guru ini harus guru atau fasilitator dalam pembelajaran abad 21 harus berperan sebagai macam-macam ya. Pertama, Anda harus berperan sebagai sumber belajar, dapat juga sebagai fasilitator, dapat mengelola pembelajaran, dapat sebagai role model atau demonstrator ya, dapat berfungsi sebagai pembimbing, sebagai motivator, dan sebagai evaluator. Jadi peran guru itu ada banyak ya, guru di abad 21 gitu, semuanya komplit gitu. Nah sekarang peran peserta didiknya yang di abad 21 itu harus mempunyai keterampilan 4C ya, 4C supaya bisa selamat ya, supaya bisa selamat hidup di abad 21, lulus terus berbaur di masyarakat, itu harus punya kecakapan hidup tuh 4C. Pertama, C pertama adalah critical thinking skill, kemampuan berpikir kritis. Jadi ini kemampuan berpikir yang menggunakan logika, dia sistematis dan produktif ya. Ini harus konkret dilakukan supaya menghasilkan pertimbangan dan membuat keputusan yang tepat saat berhadapan dengan suatu fenomena. Jadi kalau peserta didik itu nanti hidup di masyarakat, terus di depannya dia itu ada suatu fenomena X, nah dia harus bisa cepat dalam mensikapi fenomena X itu gitu. Jangan bengong. Nah, supaya tidak bengong atau supaya dapat mensikapi atau bagaimana dia bertindak untuk mensikapi terjadinya suatu fenomena di depannya, manusia atau lulusan atau peserta didik itu harus mempunyai kemampuan berpikir kritis ya gitu ya. Nah nanti dalam pembelajarannya itu proses pembelajaran di peserta didik itu harus mengembangkan ya, metode, model, pendekatan yang Anda lakukan ke peserta didik itu membuat peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya gitu. Yang berikutnya adalah communication skill atau kemampuan verbal, kemampuan speak ya. Verbal dan verbal saat berinteraksi ke manusia secara individu ya atau secara kelompok
dalam dunia maya atau nyata. Sehingga intinya tuh kalau kita bicara ke orang tuh kan orang lawan bicara kita itu dapat menerima pendapat kita gitu ya. Itu harus mempunyai kemampuan untuk speak atau communication skill. Jadi ini diperlukan ya supaya selamat nanti pada saat menjadi alumni terus berbaur di masyarakat itu tidak dikucilkan gitu ya. Kita bisa speak atau bicara dengan mereka gitu ya. Terus collaboration skill. Collaboration skill ini ya kemampuan untuk berinteraksi dan diterima dalam sebuah kelompok ya. Gitu ya, kolaborasi. Jadi nanti proses pembelajarannya ya Anda harus membuat supaya mereka itu dalam menjawab atau menyelesaikan proyek itu atau masalah harus dilakukan dalam bentuk kelompok atau kolaborasi. Nanti ada kan kolaborasi learning gitu ya. Yang terakhir, creativity skill, kemampuan untuk dapat memahami akar masalah ya. Jadi kalau ada masalah ini penyebabnya apa gitu ya, penyebab yang benarnya gitu ya. Bisa jadi penyebab masalah itu tidak terlihat ya, tapi karena Anda mempunyai keterampilan berpikir kritis ya, mempunyai communication skill dan kolaborasi skill, Anda dapat menemukan akar masalah. Nah, yaitu bisa menggunakan deduktif ya, terus dapat menguji secara ilmiah gitu ya, itu creativity skill. Jadi nanti supaya peserta didik Anda itu menguasai 4C ya, critical thinking skill, mempunyai kemampuan berpikir kritis, mempunyai kemampuan bicara ya, verbal dan non verbal, terus mempunyai keterampilan berkolaborasi dan mempunyai creativity yang tinggi. Ini ya Anda harus membuat model pembelajaran yang memaksa peserta didik itu melakukan activity sehingga 4C-nya itu dapat berkembang gitu ya. Itu perannya begitu. Nah, sekarang cara mendesain pembelajaran abad 21 ya harus menggunakan strategi pembelajaran. Strateginya apa? Ya cari strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran ini berbasis pada karakteristik peserta didik generasi Z. Kalau nanti udah generasi alfa ya strateginya akan berbeda ya, mengacu ke karakteristik generasi saat itu. Kalau alfa ya alfa. Karena generasi Z ini melek teknologi ya berarti buat pembelajarannya ini memanfaatkan teknologi yang ada. Terus menggunakan berbagai sumber belajar. Jadi jangan hanya sumber belajar dari diktat ya, diktat yang Anda peroleh dari satuan pendidikan gitu ya, modul, jangan. Jadi ini misalnya di pembelajaran abad 21 itu haram. Anak-anak ini bukunya ini saja, itu enggak boleh ya. Mereka harus mempunyai alternatif gitu. Tapi kalau mereka tidak sempat, tidak punya waktu, Anda sudah punya defaultnya itu materi atau buku ajar ya. Kalau buku ajar itu kan pasti dipakai semua karena dikembangkan mengacu ke tujuan pembelajaran mata pelajaran. Tapi kalau sumber belajar bukan buku ajar berarti bisa saja kalau 10 pokok bahasan itu bisa lebih dari 10 sumber belajar ya. Sumber belajar pertama hanya bab 2 dan bab 3-nya aja dipakai dan seterusnya. Terus yang ketiga ini guru jangan sebagai sumber belajar ya. Jangan hanya aktif sendiri ngomong, tapi gurunya itu harus bersifat atau berlaku sebagai fasilitator. Jadi hanya memfasilitasi saja. Sehingga critical thinking skill peserta didiknya berkembang ya. Kalau semua dicokokin ya dia nggak berkembang gitu. Dan mengembangkan keterampilan 4 keterampilan peserta didik. Jadi kalau menggunakan teknologi sumber belajar dan guru bersifat sebagai fasilitator, dampaknya 4 keterampilan dasar yang tadi itu dapat meningkat atau dapat berkembang gitu ya. Kalau penilaian pembelajaran abad 21 itu ya tetap ya mengacu ke tujuan pembelajaran.
Kalau tujuannya dapat berenang gaya kodok ya nanti penilaiannya ya bagaimana dia itu dapat berenang, mengambil dompet temennya dari seberang sungai ke sini ke tempat sekarang itu. Nah, artinya penilaian proses pembelajaran ini harus dapat dicapai itu karena 4 keterampilan peserta didik yang tadi itu sudah dikembangkan gitu ya. Jadi harus untuk mendapatkan hasil belajar untuk proses pembelajaran abad 21 itu biasanya menggunakan project ya, menggunakan masalah-masalah dunia nyata yang ditulis dalam bentuk cerita gitu. Jadi fenomena-fenomena yang benar terjadi sehingga solusinya apa gitu ya. Jadi mereka itu untuk menjawab soal itu benar-benar menggunakan 4 keterampilan berpikir ya, keterampilan hidup ya. Jadi critical thinking skill ya. Terus apa tadi? Kolaboratif. Terus yang kedua tadi lupa saya. Communication skill dan terakhir adalah creativity skill. Itu penilaiannya seperti itu, ada 4 itu ya, 4 keterampilan itu gitu. Jadi kesimpulannya pembelajaran abad 21 ini tidak hanya menuntut guru atau peserta didiknya saja yang berperan aktif ya supaya tujuan pembelajaran tercapai, tetapi juga menuntut regulator. Regulator itu kalau di satuan pendidikan SMA ya suku dinas atau dinas pendidikan tingkat provinsi atau di kementerian. Jadi seluruh elemen harus ikut bersinergi gitu ya, karena ini sudah semua dipakai ya. Sehingga jika menjadi guru di tahun 2029 ya, maka seorang calon guru harus dapat memprediksi ya kira-kira karakteristik peserta didik dan lingkungannya di tahun 2009 itu seperti apa gitu. Kalau nanti Anda mengajar di satuan pendidikan, Anda misalnya mau jadi guru gitu ya. Tahun berapa? 2027. Nah, di mana SMP? Kelas berapa? Kelas 7 gitu, kelas 1 SMP. Nah, kelas 1 SMP di 2026 itu karakteristiknya seperti apa? Generasi apa itu anak-anak? Nah, dari generasi itu Anda bisa tahu karakteristik mereka secara umum gitu ya. Nah, setelah itu baru Anda membuat metode atau pendekatan atau model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik generasi tersebut gitu ya. Ya kalau tidak tahu ya nggak bisa ya, karena pembelajaran itu harus mengacu ke karakteristik peserta didik ya. Mudah-mudahan karakteristik peserta didiknya tidak beragam tapi satu ragam ya. Jadi kalau satu ragam atau hanya satu ya pendekatannya atau model pembelajarannya ya cuma satu. Tapi kalau ternyata ada 2 kelompok ya berarti harus dibedakan ya. Kecuali kalau generasinya beda tapi mempunyai karakteristik yang sama, itu nggak ada masalah gitu ya. Saya kira cukup ya teman-teman pokok bahasan pembelajaran abad 21. Silakan melihat tugas mandiri yang mungkin akan diupload setelah ini, diupload kemudian di Google Classroom. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Jadi tatap muka dengan pokok bahasan pembelajaran abad 21 sudah selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.